Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adrian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal responsif bab yang ketiga dari mata kuliah Kalkulus 1, nomor 5 dan nomor 6. Oleh karena itu, tonton videonya sampai habis, jangan di-skip ya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan videonya. Oke, kita masuk ke soal nomor 5 yang poin A, limit X menuju tak hingga dari X kurang akar X kuadrat min 1. Nah, di sini sebelum kita mulai latihan soalnya, teman-teman perlu ingat adalah limit dari X menuju tak hingga atau min tak hingga dari 1 per X pangkat R itu sama dengan nol, ya. Itu yang perlu kita ingat. Otomatis di sini kalau kita substitusi langsung, ya, ini akan menjadi tak hingga min tak hingga, ya, dan ini nggak boleh. Oke. Nah, karena dia nggak boleh, berarti kita harus memodifikasi bentuknya. Seperti itu. Jadi kita modifikasi bentuknya bukan nilainya ya. Karena ini bentuknya akar, ada akar-akarnya, maka ini kita kalikan dengan akar sekawannya. Berarti X ditambah akar dari X kuadrat min 1 ya per X ditambah akar dari X kuadrat min 1. Jadi kalau teman-teman bertemu dengan bentuk-bentuk akar seperti ini, fokusnya langsung kali dengan akar sekawannya. Seperti itu. Maka ini jadinya limit X menuju tak hingga dari ini berarti X kuadrat dikurang, berarti akarnya hilang ya. Berarti jadinya X kuadrat min 1 per, jangan lupa dikurung ya, per X ditambah akar dari X kuadrat min 1. Nah, berarti ini jadinya apa? Jadinya limit ya X menuju tak hingga dari 1 per X ditambah akar dari X kuadrat min 1. Ya. Nah, di sini kalau kita substitusi langsung hasilnya jadi tahingga tambah tahingga ya, untuk yang penyebutnya. Berarti masih belum boleh nih. Berarti kita harus modifikasi. Nah, langsung pikirkan gimana caranya kita bisa bikin 1 per X pangkat berapapun. Seperti itu. Nah, yang bisa kita modifikasi di sini adalah yang di dalam akarnya, teman-teman. Ya. Nah, ini bisa kita ubah jadi limit X menuju tak hingga dari 1 per X ditambah akar dari kita keluarkan X kuadratnya. Berarti jadinya X kuadrat dikali 1 ya. Karena ini kan dibagi X kuadrat berarti 1 jadinya ya. Yang ini dibagi X kuadrat berarti min 1 per X kuadrat jadinya. Nah, seperti itu. Nah, udah sampai sini baru kita modifikasi lagi ya. Limit X menuju tak hingga ya dari 1 per X. Nah, di sini teman-teman ingat bahwa akar dari AB itu sama dengan akar A dikali akar B. Berarti si X kuadrat bisa kita buat akar X kuadrat. Berarti sama aja dengan X ya di sini. Berarti akar dari ya 1 kurang 1 per X kuadrat. Nah, berarti di sini udah bisa kita jabarkan lagi ya. Jadi apa? 1 per kita keluarkan X-nya. Berarti jadinya 1 ditambah akar dari 1 kurang 1 per X kuadrat. Nah, nah ini bisa kita ubah jadi bentuknya apa? Limit X menuju tak hingga dari 1 per X dikali dengan 1 per 1 tambah akar dari 1 kurang 1 per X kuadrat. Nah, ini kalau kita substitusi tak hingganya, berarti ini jadi nol. Ini berarti jadinya 1 per 1 ya. Karena ini kan nol. Berarti jadi 1 per 1 berarti. 1 per 2 gitu, sorry. Nah, atau kalau nggak boleh ditulis ya, intinya nggak boleh ditulis, ini cuma di kertas buram aja. Berarti ini jadinya 1 per 1 tambah akar 1 kurang 0. Jadi seperti itu langsung tulisnya. Berarti jadinya apa? Jadinya ini 1 per 2 ya. Nah, berarti yang ini 1 per 2 jadinya. Nah, karena di sini udah pasti nol, berarti nol dikali setengah jadinya. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan nol, teman-teman. Oke, berarti itu untuk jawaban nomor 5 poin A. Jadi yang perlu teman-teman ingat itu adalah yang pertama, kalau dia tak hingga, min tak hingga setelah kita substitusi, itu harus dimodifikasi bentuknya. Ingat, modifikasi bentuk bukan nilainya. Oke, nah makanya di sini eh, X tambah akar X kuadrat min 1 per X tambah akar X kuadrat min 1. Karena seolah-olah kita mengalihkan dengan 1.
Kalau kita mengalihkan dengan satu, artinya apa? Artinya kita tidak mengubah nilainya. Oke, itu untuk poin nomor A. Sekarang kita masuk poin nomor B, teman-teman. Nah, di poin B ya adalah limit X menuju tak hingga ya E pangkat X dikurang E pangkat min X per ya E pangkat X ditambah E pangkat min X. Nah, sebenarnya poin-poin yang di sini yang perlu teman-teman ingat adalah ya mungkin aku kasih sebuah catatan gitu ya. Yang pertama adalah limit dari X menuju tak hingga dari E pangkat X itu sama dengan tak hingga limit X menuju min tak hingga dari E pangkat X itu sama dengan eh, 0. Limit dari X menuju tak hingga dari E pangkat min X itu sama dengan 0. Dan limit X menuju min tak hingga dari E pangkat min X itu sama dengan tak hingga. Nah, ini yang perlu teman-teman pahamin terlebih dahulu. Oke? Nah, nah, sekarang ya, kalau kita fokus ke sini, fokus kita supaya jadikan dia nol. Berarti kita bikin yang E pangkat ini, kalau dia tak hingga, berarti kita harus bikin dia semakin negatif. Jadi pola pikirnya seperti itu. Berarti kalau kita bikin dia semakin negatif, berarti gimana jadinya? Kita sama-sama kali min X. Supaya ini jadi satu, ini jadi min 2X. Berarti ini jadinya E pangkat min X. Ya, karena kita, ini kan ibaratnya sama dengan satu kan. Berarti kita jadinya limit X menuju tak hingga dari E pangkat ini berarti E pangkat X dikali E pangkat min X jadi satu ya, E pangkat nol jadinya. Dikurang, ini berarti E pangkat min 2X. Per ya, E pangkat, ini pangkat X-nya hilang. Nah, E pangkat X dikali E pangkat min X jadinya E pangkat nol atau satu ya. Dikurang, ditambah E pangkat min 2X. Berarti kalau kita substitusi jadinya apa? Jadinya satu ya, ini berarti nol per satu tambah nol. Berarti sama dengan satu. Kayak gitu. Oke, itu untuk poin nomor B. Sekarang poin nomor C. Sebenarnya ini hampir mirip ya. Nah, bedanya adalah di sini min tak hingga ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau dia ya, kalau dia min tak hingga, berarti kita bikin dia semakin positif pangkatnya biar menjadi nol ya. Mana dia? Nah, di sini. Oke. Berarti ini kita kali berapa? E pangkat X. Kayak gitu. E pangkat X. Nah, berarti sama dengan berapa ini? Berarti limit X menuju min tak hingga E pangkat 2X dikurang satu per E pangkat 2X ditambah satu. Jadinya berapa? Nol kurang satu per nol tambah satu. Berarti sama dengan min satu. Kayak gitu. Jadi ini jawaban untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, untuk soal nomor 6 ya, ini sebenarnya akan mengarah ke bentuk turunan. Jadi limit itu sangat berhubungan dengan turunan, teman-teman. Oke. Jadi ketika nanti kita bahas turunan, itu pasti kita akan bahas-bahas juga tentang limit. Oke. Jadi ini tinggal kita substitusi aja sebenarnya ya. Berarti jadinya yang poin A ya untuk limit H mendekati nol ya, F A plus H dikurang F A per ya. Berarti ini H. Nah, ini tinggal kita substitusi aja kan. Berarti di sini kalau dia fx-nya, di kita bikin fx itu sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 7. Berarti f a plus h-nya jadi apa? Berarti jadinya a plus h dikuadratkan dikurang 5a plus h ditambah 7. Ya enggak? Per, ya enggak ada pernya ya. Berarti f a-nya berarti A kuadrat dikurang 5A ditambah 7. Nah, berarti ini tinggal kita sederhanakan nih, ya. Berarti ini jadinya apa? Jadinya mungkin aku buat sini aja ya, kita hapus dulu ini. Berarti ini sama dengan A kuadrat ditambah 2AH ditambah H kuadrat dikurang 5A dikurang 5H ditambah 7. Nah, berarti bisa kita sederhanakan lagi nggak bisa ya? Berarti biarin aja. Baru FA kita tulis.
Berarti ini sama dengan A kuadrat dikurang 5A ditambah 7. Udah, baru kita kerjakan soalnya ya. Berarti kita masukin limit ya. H mendekati nol dari FA plus H, berarti yang ini ya. Berarti jadinya A kuadrat ditambah 2AH ditambah H kuadrat dikurang ya. Berarti 5. Berarti 5 jadinya. 5A dikurang 5H ditambah 7 ya. Oh, panjang banget ya. Berarti ini jadinya dikurang dikurang A kuadrat ya. Ini dalam kurung ya. A kuadrat dikurang 5A terus ditambah 7. Nah, kayak gitu. Per H ya. Berarti sama dengan limit ya. H mendekati nol. Ini berarti jadinya habis ya. Ini habis sama ini. Yang ini habis juga sama ini. Karena dia min kali min ya. Berarti positif jadinya. Berarti ini juga habis sama ini. Berarti sisanya apa? 2AH ditambah H kuadrat dikurang 5H per H. Berarti kita keluarkan H-nya. Berarti jadinya 2A tambah H dikurang 5 per H. Berarti coret, coret. Berarti baru kita jadinya limit H mendekati nol ya. Berarti mendekati nol. Ini jadinya 2A plus H dikurang 5. Baru kita substitusi H-nya. Berarti jadinya 2A dikurang 5 saja. Nah, jadi kalau sebelum kita substitusi teman-teman, limitnya tetap ditulis. Ini untuk poin nomor 6A ya. Soal nomor B teman-teman ya. Di sini kita punya berarti B itu adalah fx-nya sama dengan x min 2 per x plus 2. Nah, berarti f a plus h-nya berapa? Ya, kita substitusi aja. Berarti a plus h dikurang 2 per a plus h ditambah 2. Berarti fa-nya berapa? Fa-nya sama dengan a dikurang 2 per a tambah 2. Nah, di sini karena dia perperan, karena akan riskan kalau kita coba sederhanakannya ketika udah kita limitkan, maka teman-teman boleh ya, boleh apa? Boleh kita coba menyederhanakannya di sebelum kita limitkan. Berarti kita cari ya f a plus h dikurang fa-nya dulu seperti itu. Nah, ini berarti sama dengan apa? Sama dengan a plus h min 2 per a plus h plus 2 itu dikurang dengan A min 2, A plus 2, ya kan? Nah, berarti sekarang kita coba sederhanakan. Berarti jadinya apa? Ya, FA plus H dikurang FA itu sama dengan, ya. Ini berarti kita buat pernya. Jadinya apa? A plus H ditambah 2 dikali dengan A plus 2. Berarti kita tinggal menyamakan pembilangnya ya. Berarti jadinya A plus H min 2 dikali dengan yang ini ya. Berarti A plus 2 dikurang ya. Berarti A min 2 dikali dengan A plus H plus 2. Seperti itu. Udah. Berarti sekarang apa? Sekarang tinggal kita sederhanakan. Berarti jadinya di atas ini A kuadrat ditambah 2A. Berarti ini jadinya tambah 2H ditambah ya. Ditambah ini kali ini, besok ini kali ini berarti AH ya. AH, besok ditambah 2H, besok min 2A, ya kan? Dikurang 4. Dah, selesai. Berarti yang ini dikurang, ya. Ini langsung aja, min A dikali ini berarti A kuadrat, habis itu min AH, habis itu min 2A, habis itu plus 2A, ya kan? Habis itu plus 2H, habis itu baru
plus 4. Nah, per panjang ya. Per ini berarti jadinya A kuadrat ditambah 2A ditambah AH ditambah 2A di oh, ditinggal ya. Berarti jadinya AH ditambah 2H baru ini ditambah 2A di sini ya. 2A baru ditambah 4. Nah, seperti itu. Berarti ini kita eliminasi, ini habis sama ini habis dengan ini habis dengan ini, yang 2H habis dengan 2H di sini. Ini plus ya dia. Sorry. Berarti yang ini habis dengan ini, min 4 habis dengan ini. Berarti jadinya 4H ya, yang ini ditambah sama ini ya. Nah, per ini berarti jadinya A kuadrat ditambah 4H, 4A ditambah 2H ditambah AH ditambah 4. Berarti seperti ini bentuknya. Udah, berarti udah nemu nih FA plus H dikurang FA-nya. Berarti sekarang tinggal kita limitkan. Limit H mendekati 0 ya. FA plus H dikurang FA itu per H. Berarti sama dengan ya limit H mendekati 0 ya. Berarti di sini 4H per ya A kuadrat ditambah 4A ditambah 2H ditambah AH ditambah 4. Ini kan dibagi H ya, atau sama aja dengan kayak gini ya. Dibagi H, sama aja kan? Nah, berarti ini sama dengan limit H mendekati 0, 4H per A kuadrat ditambah 4A ditambah 2H ditambah AH ditambah 4 ya. Berarti dikali seper H. Coret, coret. Berarti sisanya apa? Sisanya jadi limit H mendekati 0, 4 per A kuadrat tambah 4A ditambah 2H ditambah AH ditambah 4. Nah, kita substitusi jadi 0 H-nya. Berarti 4 per ini A, ini berarti A kuadrat, ini berarti ditambah 4A, ini habis ya, ditambah 4. Nah, berarti jawabannya adalah 4 per A kuadrat tambah 4A ditambah 4. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi ketika kita substitusi jadi 0, berarti H-nya udah hilang semua kan? Seperti itu. Oke, ini untuk poin yang nomor B ya. Jadi jadinya 4 per A kuadrat ditambah 4A ditambah 4 jawabannya. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang C ya. Nah, poin yang C sebenarnya sama aja kayak tadi. Fx ini jadinya akar dari X kuadrat ditambah 1. Berarti jadinya Fa plus H. Ya, ini berarti jadinya apa? Akar dari A ditambah H dikuadratkan ditambah 1 ya jadinya ya. Kalau Fa-nya doang berarti jadinya akar dari A kuadrat ditambah 1. Berarti Fa plus H dikurang Fa jadi apa? Ya, jadi akar dari A plus H dikuadratkan ditambah 1 dikurang akar dari A kuadrat ditambah 1. Nah, berarti kalau kita bisa limitkan, ya kita limitkan langsung ya. Berarti limit H mendekati 0, Fa plus H dikurang Fa per H ya. Berarti ini sama dengan limit H mendekati 0, akar dari A plus H dikuadratkan ditambah 1 dikurang akar dari A kuadrat tambah 1 per, ya kan? Jadi H. Nah, seperti ini. Berarti jadi apa ini? Sekarang kita tinggal, kalau ini kan kita substitusi jadinya 0 per 0 nantinya kan? Berarti kita sederhanakan dulu atau kita modifikasi bentuknya. Maka jadinya kita sama-sama kali dengan, kita buat di atas saja ya. Berarti sama dengan limit H mendekati 0 ya. Akar dari A plus H dikuadratkan ditambah 1 dikurang dengan akar dari A kuadrat ditambah 1 per H. Ini sama-sama dikali dengan akar A plus H kuadrat
ditambah satu ditambah. Nah, kita kali dengan akar sekawannya. Oke? Berarti ini jadinya A kuadrat ditambah satu per sama A tambah H dikuadratkan ditambah satu ditambah akar dari A kuadrat tambah satu. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan limit H mendekati nol, ya kan? Berarti yang di atas jadinya akar dari, ya, berarti jadinya hilang akarnya ya. Berarti A ditambah H dikuadratkan ditambah satu dikurang dengan A kuadrat tambah satu. Karena akarnya sama-sama hilang ya. Kenapa? Karena teman-teman ingat A min B dikali A plus B atau kebalikannya itu sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini yang perlu teman-teman ingat juga. Oke? Nah, ini berarti pernya H ya, akar dari A tambah H dikuadratkan ditambah satu ditambah dengan akar dari A kuadrat tambah satu. Nah, itu rupanya masih ada akar-akar tuh. Tapi dia bukan yang membuat nolnya. Artinya kita biarin dulu aja ya. Kita coba sederhanakan dulu yang ada dulu ya. Nah, berarti ini jadinya apa? Limit H mendekati nol. Ini jadinya A kuadrat ditambah 2AH ditambah H kuadrat ditambah satu ya. Dikurang A kuadrat dikurang satu ya. Per H, ini berarti jadinya akar dari A plus H dikuadratkan. Ini nggak perlu kita otak-atik ya, biarin dulu aja. Ditambah akar dari A kuadrat ditambah satu. Ini kenapa di otak-atik? Karena kita mau mengeliminasi A kuadratnya atau apa yang bisa kita eliminasi seperti itu ya. Nah, berarti ini jadinya apa? Limit H mendekati nol ya. Berarti ini jadinya eh, si apa namanya? A ini sama ini habis ya. Ini habis. Ini juga habis ya. Berarti jadinya 2AH ditambah H kuadrat aja sisanya. Berarti ini jadinya H akar dari A tambah H dikuadratkan ditambah satu ya. Ditambah dengan akar dari A kuadrat tambah satu. Nah, baru kita keluarkan H-nya ya. Atau ini bisa kita sama-sama coret H-nya satu. Nah, berarti jadinya apa? Limit H mendekati nol 2A plus H per ya akar dari A plus H dikuadratkan ditambah satu ditambah akar dari A kuadrat tambah satu. Ya enggak? Nah, ini kok panjang. Nah, kayak gitu. Berarti kalau kita substitusi dari nol hanya berarti jadi apa ya? Ini jadinya 2A aja. Ini jadinya, ini nol berarti akar A kuadrat tambah satu. Ya enggak? Di sini tambah akar A kuadrat tambah satu. Berarti jadinya 2 di sini jadinya. Ya, ini dua habis juga ya enggak? Berarti sama dengan A per akar dari A kuadrat ditambah satu jadinya. Berarti ini adalah jawabannya ya untuk poin nomor C seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk part yang keempat ya. Jangan lupa nonton terus di YouTube channel Pivot Solution. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share agar ini bermanfaat untuk orang yang banyak ya, bukan kamu aja. Dan jangan lupa follow TikTok, Instagram, Pivot Solution. Biar teman-teman tahu info-info tentang Pivot Solution dan konten-konten menarik lainnya. Dari aku itu dulu aja. Sampai jumpa di part-part berikutnya. Bye-bye.